Halo semuanya, selamat datang di channel Tito Chance. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah koperasi. Ya udah yuk, kita saksikan sama-sama videonya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas sejarah koperasi yang terjadi di luar negeri. Jadi gini nih teman-teman, perkembangan koperasi di luar negeri mengalami perjalanan yang tidak singkat sampai akhirnya seperti koperasi sekarang ini. Koperasi lahir karena inspirasi tokoh-tokoh seperti Robert Owen, Francois Charles Fourier, Louis Blanc, dan Ferdinand Lassalle. Tokoh-tokoh tersebut memprotes kemiskinan yang terjadi akibat revolusi industri dan sistem kapitalis. Lalu, Koperasi Rochdale merupakan koperasi konsumsi pertama di dunia. Didirikan di Rochdale, negara Inggris oleh Robert Owen, yang selanjutnya si Robert Owen ini dikenal sebagai Bapak Koperasi. Koperasi ini bermula dari 28 orang pekerja pabrik tekstil yang merasa perlu mendirikan perkumpulan dan membuka toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Gerakan koperasi ini berhasil baik karena menggunakan prinsip-prinsip yang memudahkan anggotanya, tetapi juga tetap tertib dalam menggunakan kemudahan itu. Prinsip-prinsip itu dikenal dengan prinsip Rochdale. Jadi, apa sih prinsip Rochdale itu? Yaudah yuk kita cek sama-sama apa itu prinsip Rochdale. Jadi gini teman-teman, prinsip Rochdale itu terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat terbuka untuk umum, netral terhadap agama, politik, dan ras. Yang kedua, pembelian barang secara tunai. Yang ketiga, mutu barang yang dijual harus baik dan timbangan yang benar. Yang keempat, bunga atas modal dibatasi. Yang kelima, sisa hasil usaha dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota. Yang keenam, barang dijual dengan harga pasar. Dan yang ketujuh, sebagian keuntungan untuk memperbesar modal. Itulah prinsip Rochdale teman-teman. Sekarang kita lanjut sejarah koperasi yang terjadi di Prancis. Di Prancis, lahir gerakan koperasi produksi dengan tokoh-tokohnya seperti Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, serta Charles Guide. Louis Blanc dikenal sebagai bapak koperasi produksi, bercita-cita agar produksi dipimpin oleh pemerintah dan upah buruh diberikan sesuai dengan prestasi kerjanya. Lalu kemudian kita lanjut ke negara Jerman. Jadi teman-teman, pada saat itu di Jerman muncul gerakan koperasi simpan pinjam atau kredit. Friedrich W. Reiffenstein, wali kota di Vlamersveld, menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Weiffenstein mendirikan perkumpulan Vlamersveld dengan tujuan membantu para petani yang tidak mampu. Koperasi yang didirikannya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anggota wajib menyimpan uang. Yang kedua, daerah kerja dibatasi pada satu desa. Yang ketiga, pengurus berasal dari anggota dan tidak menerima upah. Yang keempat, tanggung jawab anggota tidak terbatas. Dan yang kelima, koperasi bertujuan untuk memperbaiki atau perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan anggotanya. Itulah prinsip koperasi yang didirikan oleh Friedrich Reiffenstein. Oke, sekarang kita akan membahas sejarah koperasi di negara kita tercinta, yaitu negara Republik Indonesia. Koperasi di Indonesia dipelopori oleh Raden Arya Wiryatmaja yang mendirikan koperasi simpan pinjam yang saat itu bernama Hulpsparkbank, yang bertujuan agar kaum ningrat tidak terjerat utang pada lintah darat. Pada zaman Belanda, koperasi belum dapat berkembang. Demikian pula ketika penjajahan Jepang. Ketika sudah merdeka, koperasi di Indonesia dapat berkembang dengan diawali pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, dan tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Jadi ingat ya teman-teman, kalau Hari Koperasi itu ditandai pada saat tanggal 12 Juli 1947. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dirinya didaulat karena perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1953, melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Hatta resmi menyandang sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Jadi itulah teman-teman sejarah koperasi yang dimulai dari Inggris, Perancis, Jerman hingga di Indonesia. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa koperasi itu mengalami sejarah yang cukup panjang. Oke, sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.